Jadi Sobat Reform, dengan adanya Permenpan terbaru ini harapannya dapat lebih memudahkan kita untuk mencapai akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah dan juga kemudahan bagi evaluatornya juga ya Mas ya. Betul. Nah jadi ini nanti akan betul-betul mengena, agak berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu ya siapapun unitnya bisa masuk, nanti yang beda. Semuanya dimasukin kalau yang dulu ya Mas. Baik. Berarti terkait evaluasi internal ini, instansi pemerintah dapat menyusun kebijakan lanjutannya ya terkait pelaksanaannya, dan juga untuk penyusunan LKE bisa juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada di instansi pemerintah itu. Ya, jadi sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan kinerja apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang kita sudah capai di situ. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut di dalam evaluasi ini kita juga akan melihat sejauh mana manajemen kinerja itu berjalan. Nah, jadi banyak yang memahami bahwa evaluasi itu adalah evaluasi lakip, yang dievaluasi hanya lakipnya gitu laporan kan, kinerjanya. hanya laporannya doang. Dulu ya Mas. Nah, sekarang kita coba memberikan pemahaman ke teman-teman semua, ke Sobat Reform semua, yang kita evaluasi ini adalah terkait juga dengan sistemnya, dari sistem akuntabilitas yang berjalan, dan untuk bisa mempertanggungjawabkan kinerja yang sudah dicapai. Nah, jadi tadi tidak hanya laporannya, tidak hanya sistemnya, tapi juga terkait dengan apakah betul kinerja yang sudah dilaksanakan tadi, yang sudah dicapai tadi, itu bisa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran. Nah, itu sebenarnya fungsi dari evaluasi akuntabilitas kinerja sendiri. Jadi kalau melihat dari tadi kondisi AA adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja yang betul-betul berkualitas, dan memang ini layak menjadi percontohan, dan memang inilah gambaran keberhasilan dari manajemen kinerja. Jadi nilainya nanti langsung di subkomponennya, bukan lagi di kriteria. Kalau dulu kan kita harus cek satu-satu gitu kan ya. Jadi banyak banget kerjaannya gitu. Nah, ternyata kita bisa coba. Halo Sobat Reform, selamat datang di Podcast Disko, diskusi dan komunikasi online bersama RB Kunwas episode 3. Nah, kembali lagi bersama saya Dila yang akan memandu kegiatan podcast ini sampai akhir acara. Nah, di episode 3 kali ini, sesuai janji pada episode sebelumnya, kita akan kembali mengupas tuntas tentang Permenpan terbaru. Nah, kali ini kita akan membahas Permenpan nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, atau mungkin kita lebih sering mendengar dengan istilah evaluasi AKIP. Nah, untuk membahas Permenpan tersebut, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang pastinya sudah tidak asing lagi oleh Sobat Reform, yang pasti sudah pernah melihat wajah Masnya ini sudah senyum-senyum. Marilah kita sapa bersama Mas Canggih Hangga Wicaksono. Selamat siang Mas. Halo Dila, ya selamat siang. Dari senyumnya sudah sumringah sekali untuk menyampaikan penjelasan tentang evaluasi AKIP ini lebih dalam lagi. Nah, bicara tentang Permenpan terbaru ini, Sobat Reform pasti sudah tidak asing lagi tentang evaluasi AKIP, di mana evaluasi AKIP sudah dituangkan sebelumnya pada Permenpan nomor 12 tahun 2015. Nah, Mas Canggih, dengan adanya Permenpan terbaru ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengapa kita melakukan perubahan terhadap evaluasi AKIP ini? Mungkin bisa dijelaskan Mas lebih ringkasnya seperti apa? Ya, sebenarnya Permenpan 12 sudah cukup lama ya, karena udah dari 2015, dan kalau kita melihat kondisi saat ini artinya sudah 6 tahun lebih Permenpan RB itu ada. Mungkin saya perlu sampaikan dulu kepada teman-teman sekalian bahwa kenapa kita harus melakukan evaluasi AKIP nih. Jadi dengan kita melakukan evaluasi AKIP ini sebenarnya ada beberapa harapan yang ingin kita bisa tangkap dari pelaksanaan evaluasi. Yang pertama terkait dengan akuntabilitas kinerja itu sendiri. Karena akuntabilitas kinerja itu kita diharapkan bisa menggambarkan tanggung jawab. Nah, karena akuntabilitas itu kan artinya pertanggungjawaban ya. Jadi sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan kinerja apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang kita sudah capai di situ. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut di dalam evaluasi ini kita juga akan melihat sejauh mana manajemen kinerja itu berjalan di setiap instansi pemerintah.
Nah, sehingga itulah perlunya evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan. Nah, juga kita nanti akan memastikan apakah betul setiap instansi pemerintah itu sudah dapat mencapai kinerjanya sesuai yang diharapkan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang AKIP, Kementerian Pan-RB ini sudah melakukan evaluasi dari tahun 2008. Jadi udah lebih dari 10 tahun ya, sudah lebih dari 1 dekade kita melakukan evaluasi. Dulu mungkin di tahun 2008 kita mengenal dengan evaluasi LAKIP. Nah, jadi memang awalnya evaluasi ini dilaksanakan dengan teman-teman di setiap instansi pemerintah itu menyampaikan laporan, namanya LAKIP kalau kita dulu mengenalkan. Nah, jadi banyak yang memahami bahwa evaluasi itu adalah evaluasi LAKIP, yang dievaluasi hanya LAKIP-nya gitu laporan kan, kinerjanya. hanya laporannya doang. Dulu ya Mas. Nah, sekarang kita coba memberikan pemahaman ke teman-teman semua, ke Sobat Reform semua, yang kita evaluasi ini adalah terkait juga dengan sistemnya, dari sistem akuntabilitas yang berjalan. Dan untuk bisa mempertanggungjawabkan kinerja yang sudah dicapai. Nah, jadi tadi tidak hanya laporannya, tidak hanya sistemnya, tapi juga terkait dengan apakah betul kinerja yang sudah dilaksanakan tadi, yang sudah dicapai tadi, itu bisa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran. Nah, itu sebenarnya fungsi dari evaluasi akuntabilitas kinerja sendiri. Baik, terima kasih Mas Canggih. Kalau boleh tahu alasan lebih khususnya mengapa kita menyusun Permenpan terbaru ini, kira-kira kenapa ya? Oke. Terkait dengan Permenpan tadi yang Dila udah sebutkan tuh, Permenpan 12 tahun 2015 ya. Artinya kan namanya perkembangan zaman antara 2015 dengan sekarang di 2022 kan udah beda banget ya. Dulu handphone masih banyak yang kalau 2018 aja atau 2015 kita udah bilang jadul. Nah, kami juga berharap kita bisa menyesuaikan pedoman kita pada saat ini. Nah, jadi kalau melihat dari pedoman sebelumnya itu ada beberapa yang menganggap bahwa pedoman itu belum cukup mudah untuk dilaksanakan. Jadi belum cukup dipahami. Nah, contohnya juga di beberapa instansi pemerintah yang mengacu pedoman ini untuk dilaksanakan di instansinya itu banyak yang tidak menyusun pedomannya sendiri. Jadi masih menganggap bahwa kita keluarin pedoman nih, Permenpan RB nomor 12 tahun 2015, dan itu secara mentah-mentah digunakan oleh instansi pemerintah. Padahal sebenarnya Permenpan 12 2015 dan juga Permenpan yang sekarang, Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 itu ditetapkan untuk digunakan secara khusus sebenarnya untuk tim penilai nasional, yaitu Menpan RB melaksanakan evaluasinya ke instansi pemerintah dan diacu secara umum oleh instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi internal. Nah, jadi sebenarnya teman-teman dalam evaluasi internal itu harus menyusun pedomannya dulu secara teknis, karena ada beberapa pertanyaan yang nanti tidak bisa diambil secara langsung dari pedoman ini. Dan kemudian yang belum masuk dalam pedoman yang lama adalah terkait dengan minimum requirement. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas di belakang ya, lebih teknis terkait dengan minimum requirement, kira-kira gambaran seperti apa sih yang seharusnya dimunculkan agar tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sistem AKIP itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga kalau melihat dari tools yang lama di tahun 2015 lalu, itu kalau melihat dari lembar kerja evaluasi yang dilaksanakan, itu belum bisa mendukung secara penuh dan secara langsung dalam kita menyusun LHE. Jadi khususnya buat teman-teman evaluator di tim penilai nasional maupun di TPI, kalau melihat dari LK yang ada kok kayaknya LHE-nya kok agak sulit ya untuk disusun. Nah, itu alasan yang utama sebenarnya. Namun juga tadi saya sampaikan ada perkembangan zaman ya. Nah, itu kita perlu pedoman baru nih untuk melihat, karena ada metode, kemudian ada teknik evaluasi yang kita gunakan. Kayak contohnya kalau dulu kan, kalau kita mau ngelihat dokumen kan harus datang langsung gitu kan ke lapangan, harus lihat dokumennya seperti apa. Nah, itu sekarang kan kita bisa lewat online daring ya, dan kita bisa juga untuk filenya itu dikirim dalam bentuk soft copy. Nah, itu metode-metode seperti itu belum tergambar juga di pedoman yang lama. Dan satu lagi yang menyesuaikan perkembangan zaman, kami berharap kita bisa membuat satu aplikasi nih nantinya untuk melakukan evaluasi. Jadi kalau dulu kita evaluasi pakai kertas, kemudian beralih ke evaluasi pakai komputer tapi masih pakai ketik-ketik gitu kan.
Nah kita berharap nanti dengan handphone nih kita sudah bisa melakukan evaluasi. Mimpi kita sih sebenarnya ke situ dengan pedoman ini. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih Mas Canggi. Berarti Sobat Reform dengan adanya Permenpan terbaru ini harapannya dapat lebih memudahkan kita untuk mencapai akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah dan juga kemudahan bagi evaluatornya juga ya Mas ya. Betul. Nah di sini mungkin Sobat Reform sudah sangat penasaran Mas terkait alur pelaksanaan evaluasi AKIP itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya betul, makasih Dila. Nah terkait dengan alur, nah ini juga sebagai salah satu yang berbeda ya, salah satu yang kita coba lebih secara signifikan dalam sistem dalam mekanisme evaluasi ini kita coba untuk lebih urutkan, karena kalau di pedoman yang lama mungkin lebih banyak kayak pedoman-pedoman yang menggambarkan secara umum bagaimana metode yang baiknya. Nah sekarang kita coba membuat suatu alur, suatu arahan. Nah nanti saya kasih gambar di sini. Jadi kira-kira apa sih yang harus dilaksanakan sebelum evaluasi itu dilaksanakan gitu, evaluasi itu dijalankan. Jadi yang pertama itu adalah perumusan tujuan evaluasi. Jadi di dalam kebijakan yang baru ini kita coba lebih sistematikan alurnya agar teman-teman juga dalam mengacu secara umum itu mudah memahami. Jadi contohnya seperti di sini dalam pedoman ini yang pertama terkait dengan perumusan tujuan evaluasi. Walaupun di dalamnya kita sudah coba memetakan ada 5 tujuan evaluasi ya, memperoleh informasi, menilai tingkat implementasi, kemudian menilai tingkat akuntabilitas, memberikan saran dan perbaikan, memonitor tindak lanjut, itu kan hal yang umum. Namun untuk teman-teman yang mengacu ke pedoman ini nanti pada saat menyusun pedoman internal itu bisa menggunakan secara umum ini dan bisa menambahkan. Artinya disesuaikan juga dengan kebutuhan evaluasi untuk apa. Nah, itu pertama tuh. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita tidak terlalu mengindahkan tujuan. Padahal tujuan itu penting. Untuk apa sih evaluasi dilakukan? Jadi nggak sekedar mohon maaf nih para sobat reform ya, karena yang penting evaluasi karena disuruh sama Menpan gitu kan, sehingga kita melaksanakan. Nah kadang-kadang belum mengerti, belum memahami. Nah kita coba mendalami. Ini juga kalau di RB namanya internalisasi kan, agar teman-teman bisa mengetahui saya melakukan ini dengan tujuan untuk melaksanakan evaluasi agar tadi bisa mempertanggungjawabkan kinerja. Nah jadi satu tujuannya dulu. Yang kedua penentuan ruang lingkup. Jadi setelah kita tahu tujuan evaluasi apa, nah kemudian ruang lingkupnya yang akan dievaluasi itu apa saja, nah itu kita tentukan juga. Yang ketiga kemudian setelah kita tahu ruang lingkup mana yang mau kita evaluasi, yang ketiga adalah perancangan. Nah jadi kita merancang nih desain evaluasinya seperti apa. Mau menggunakan metodologinya, kemudian teknik evaluasinya seperti apa, nanti kita tuangkan di sini. Jadi seolah kayak istilahnya persiapan untuk kita melakukan evaluasi, dan itu kami berharap juga ini didukung dengan kebijakan teknis di internal. Nah sehingga betul-betul bukan hanya menyadur tapi juga diinternalisasi dengan baik. Nah metodologi yang digunakan pun kami juga ada beberapa saran di dalam pedoman ini. Yang paling utama yaitu metodologi yang pragmatis, artinya lebih kepada praktisnya seperti apa dilaksanakan, kemudian nanti dari sisi kegunaannya. Jadi bukan berarti ada banyak sekali metodologi kita pakai semua, tapi nanti justru kita tidak berkualitas dalam melakukan evaluasi. Nah ini yang kita perlu pilih-pilih sehingga mana yang lebih tepat dengan kita. Kemudian juga dalam penyesuaian sumber daya yang dimiliki, instrumen yang digunakan, nah itu perlu diatur. Kemudian yang keempat terkait dengan alur evaluasi ya, tadi sistematikanya ya, mekanismenya seperti apa. Nah, yang kami sarankan adalah mekanisme dalam evaluasi ini ada 2. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menyiapkan atau kami sebut dengan pra-evaluasi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan. Nah, ini jadi pelaksanaannya seperti apa. Itu perlu juga disusun. Pra-evaluasi yang selama ini agak ketinggalan adalah bagaimana kita melihat tindak lanjut. Jadi kan evaluasi ini kan nggak cuma sekali dong. Karena kan ini apalagi kalau di Menpan udah dari 2008. Nah itu tindak lanjut terhadap evaluasi ini berjalan seperti apa. Nah itu kita lakukan pra-evaluasi sehingga pada saat nanti kita melakukan evaluasi secara teknis itu tidak seolah-olah baru atau terkendala. Nah yang terakhir adalah pelaporan. Jadi pelaporan dan komunikasi ke hasil pelaporan itu. Dan saya juga mohon maaf untuk sobat reform semua mungkin yang ada di instansi pemerintah, karena untuk evaluasi tahun sebelumnya jadi tahun 2021 itu kita belum memberikan laporan kepada teman-teman semua, kepada IP yang lain. Jadi nanti mudah-mudahan
kalau nggak salah sudah dijadwalkan di awal Maret. Kita akan menyampaikan laporan hasil evaluasi laporan hasil evaluasi AKIP kepada seluruh kementerian, lembaga, provinsi maupun pemerintah daerah. Jadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan itu bentuk dari yang nomor 5 ini. Jadi bagaimana kita melaporkan, membuat laporannya dalam bentuk kalau kami kita biasanya nyebutnya LHE ya, laporan hasil evaluasi, dan menginformasikan. Nah itu fungsi dari mekanisme yang kelima. Gitu. Baik Mas. Terkait Permenpan 88 tahun 2021 ini sebenarnya mengatur evaluasi AKIP di pusat atau juga mengatur evaluasi di instansi pemerintah? Oke. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi khusus Permenpan RB nomor 88 ini ya. Jadi di tahun 2021 lalu sampai dengan 2021 lalu kami juga khususnya di bagian perumusan kebijakan. Nah, memang ada beberapa kemarin pendapat apakah kita perlu mengatur secara teknis sampai ke daerah atau tidak. Nah, ternyata memang kami putuskan untuk hanya membuat kebijakan di level umum. Jadi memang kebijakan ini Permenpan 88 ini secara khusus itu akan digunakan oleh tim penilai nasional. Jadi oleh TPN yaitu Menpan RB yang mungkin kalau di dalam peraturannya sendiri sih di dalam peraturannya sendiri sih ini memang bisa dibantu. Jadi Menpan RB itu sebagai evaluator tim penilai nasional itu bisa dibantu oleh kementerian atau lembaga lain, bisa dibantu oleh pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kepada instansi pemerintah yang lain. Seperti contohnya kalau kementerian lembaga nih kita nanti akan dievaluasi juga oleh kementerian lembaga lain, misalkan apakah dari BPK atau dari BPKP untuk melakukan evaluasi ke instansi yang lain termasuk ke pemerintah daerah. Begitu juga seperti dulu kami pernah meminta bantuan juga kepada pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi AKIP nasional ke pemerintah kabupaten kota di bawahnya, itu pernah dilaksanakan. Jadi kalau untuk kepentingan tim penilai nasional, pedoman ini memang secara khusus kita akan gunakan untuk ke sana. Jadi seperti dalam secara teknis ya lembar kerja evaluasi yang kami gunakan. Nah itu yang ada di contoh di lampiran kedua itu memang hanya bisa digunakan untuk penilaian level nasional. Nah, untuk penilaian atau untuk evaluasi AKIP internal sendiri, nah itu memang di dalam Permenpan ini kami juga mengeluarkan satu statement bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah atau kepala daerah itu melakukan evaluasi AKIP di lingkungannya masing-masing setiap tahun. Nah, dengan kebijakan masing-masing, ya jadi tanda kutipnya kan dengan kebijakan masing-masing yang mengacu pada peraturan Menteri Pan RB nomor 88 tahun 2022. Jadi artinya instansi pemerintah pun juga melakukan evaluasi AKIP internalnya tadi yang juga masuk dalam komponen, kemudian membuat pedomannya sendiri mengacu ke sini dan terutama khususnya secara teknis tadi. Jadi bagaimana metodenya, mekanismenya, kemudian toolsnya seperti apa, sampai ke apakah LKE-nya nanti akan digunakan, karena kalau pakai lembar kerja evaluasi yang ada dalam Permenpan ini perlu dulu ada penyesuaian agar bisa itu digunakan secara langsung di level internal. Nah itu sih kira-kira. Baik, terima kasih Mas Canggi. Berarti terkait evaluasi internal ini instansi pemerintah dapat menyusun kebijakan lanjutannya ya terkait pelaksanaannya, dan juga untuk penyusunan LKE bisa juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada di instansi pemerintah itu. Ya, tujuan dari evaluasi internal ini adalah perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Jadi memang peran besar dari Menpan RB untuk melihat apakah seluruh instansi pemerintah tadi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Nah, kemudian diberikanlah kewenangan tadi kepada masing-masing instansi pemerintah untuk juga melihat di instansi pemerintahnya masing-masing. Nah gitu sih kira-kira Dila. Baik. Terima kasih Mas Canggi, sudah sangat jelas sekali. Pertanyaan Sobat Reform pasti sudah terjawab dengan jelas. Selanjutnya nih Mas, kita beralih ke topik yang lain, masih bicara tentang evaluasi AKIP. Nah selanjutnya ialah kita penasaran juga nih Mas tentang interpretasi dari predikat AKIP. Apakah ada perbedaan dari Permenpan sebelumnya? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Reform yang sedang penasaran ini Mas, silahkan.
Terkait dengan interpretasi memang ada penegasan sih bahasanya, mungkin kalau bahasa saya penegasan, karena di sebelumnya untuk interpretasi yang apa namanya predikat akib ya, dulu ada predikat akib itu ada yang tertinggi adalah AA, kemudian di bawahnya AA itu ada A, kemudian BB, B, kemudian CC, kemudian D, dan itu kan panjang banget ya. Jadi kok banyak banget sih predikat yang diberikan. Kalau kayak opini keuangan kan sedikit, hanya WTP, kemudian WDP, kemudian tidak wajar, itu kan mungkin apa namanya jenjangnya tidak terlalu banyak. Nah, kami mencoba untuk memperjelas sebenarnya. Yang dulu pun sebenarnya sudah terlihat sebenarnya perbedaan antara yang A dengan yang B misalkan itu apa. Nah, tapi di sini kami mencoba memasukkan yang selama ini kami kenalkan dalam setiap evaluasi dan sosialisasi dengan istilah minimum requirement. Nah, jadi sebenarnya ini juga satu gambaran nanti buat teman-teman, buat sobat reform semua ya. Jadi kalau misalkan kita coba cek nih di pemerintah daerah kita, oh sekarang predikat kita tuh untuk sakitnya atau untuk akuntabilitas kinerja kita itu adalah CC. Nah, berarti CC itu gambarannya seperti apa? Nah, ini contohnya kalau apa namanya di CC ini terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik nih gambarannya. Jadi namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar. Artinya yang bagus mungkin baru di level instansinya. Jadi kalau misalkan tadi kabupaten kota ya, yang bagus tuh baru di kabupatennya doang. Maksudnya di pemerintah, di organisasi besarnya. Bagaimana dengan unit-unitnya, di perangkat daerahnya, di dinas-dinasnya itu belum terlihat baik dalam saat dinilai dengan evaluasi akib ini. Nah, berbeda dengan B. Nah, sehingga saat kita ada di CC dan kita mau ke B, apa yang harus diupayakan? Nah, itu bisa dilihat di situ dalam interpretasi itu. Jadi bisa nggak kalau misalkan Mas, kami ini CC nih, tapi kami mau A. Nah, silakan. Dari kami tidak ada permasalahan. Mungkin agak berbeda dengan ZI kemarin ya. Jadi kalau mau menuju WBBM kan harus menuju WBK dulu nih. Jadi ada tahapannya. Tapi kalau untuk akib sendiri, itu predikatnya bisa saja dari CC lanjut ke A, langsung lompat ke A. Kok bisa begitu? Itu interpretasinya sudah kami coba tuangkan. Nah, kalau di A itu artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah dan juga unit kerjanya sebenarnya dapat memimpin perubahan dan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, loh banyak banget tuh kan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 atau pengawas ya, sekarang kan nggak ada lagi eselon 4, sampai ke level subkoordinator. Artinya sampai ke level unit yang kecil itu gambaran manajemen kinerjanya sudah bagus. Jadi bisa mempertanggungjawabkan tidak hanya di level instansinya saja, tidak di level pemerintah kabupatennya saja. Jadi hanya mungkin biro-bironya itu tidak, bagian-bagiannya tidak, tapi sampai sampai dengan perangkat daerahnya itu memahami dengan betul. Kalau A berarti harus semuanya. Kalau CC belum. Jadi sebenarnya memang lebih gampang CC, lebih enak. Ya kan, karena nggak harus ngapa-ngapain, tapi nilai kita jelek gitu. Karena itu potret gambaran ya. Dan interpretasi ini memberikan gambaran yang betul-betul ya, harapan kami itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Itu. Siap Mas Canggih, berarti dengan adanya interpretasi predikat yang terbaru ini, instansi pemerintah punya gambaran nih. Apa yang harus kita kembangkan lagi untuk mencapai predikat yang lebih tinggi gitu. Nah, selanjutnya nih, kita sudah membahas tentang predikat. Selanjutnya yang juga menjadi pertanyaan dari para sobat reform ialah tentang penyusunan LKE. Nah, pada Permenpan terbaru ini ada pembagian unit kerja sampling yang dibagi menjadi 3 klaster. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Mas, unit kerja 3 klaster ini tuh maksudnya apa? Ya, terkait dengan mungkin kalau di sini lebih ke pemerintah daerah kali ya yang kemarin kami contohkan. Jadi kami mencoba membagi dalam evaluasi akib ini, karena kan dalam penilaiannya sendiri itu ada penilaian untuk pusat atau untuk instansi bahasa kami, dan ada penilaian untuk unit kerja. Nah, penilaian untuk instansi clear ya, bahwa memang di level instansi apakah memang sudah bagus atau tidak kita bisa lihat dari kondisi di instansinya, berarti mungkin di level pimpinan tertingginya. Nah, pimpinan tertinggi ini akan didukung oleh anak buahnya tentunya ya, oleh jenjang pimpinan di level madya atau pertama.
Nah untuk di level menengah ini apakah sudah bagus atau belum? Kalau dulu kita nilai dulu sekali mungkin ya yang tadi evaluasinya masih lakip tuh, itu hanya menggambarkan kondisi di instansinya saja. Nah sesuai dengan perkembangan zaman kita coba dalami lagi, ternyata yang luarnya bagus belum tentu dalamnya kan bagus. Nah dengan pendalaman itu kami mencoba untuk lebih secara konkret menggambarkan akuntabilitas tadi, akuntabilitas kinerja khususnya. Nah kalau melihat dari objek evaluasi yang kita lakukan, karena banyak juga di level middle tadi ya, di level menengah tadi jenjangnya juga banyak. Kemudian ternyata kalau kita coba petakan, ada perangkat daerah khususnya kalau di daerah, dan juga ada kalau di pusat itu ada kalau di kementerian ada dirjen, ada deputi, kalau di lembaga atau di badan juga ada deputi, ada direktur. Nah itu apakah mereka betul-betul mendukung kinerja utama, sehingga kita coba bagi 3. Yang pertama untuk unit yang pertama itu adalah klaster unit utamanya. Jadi memang betul-betul kinerjanya itu mendukung secara langsung kinerja dari pimpinan organisasi. Yang kedua itu adalah klaster untuk unit pendukung. Jadi dia mendukung tapi secara tidak langsung, ya namanya unit pendukung gitu kan. Dan yang ketiga ini mungkin ada tapi mungkin tidak secara langsung atau bahkan mungkin tidak mendukung untuk capaian kinerja utamanya. Tapi dia tetap diperlukan. Nah, ini adalah unit klaster tambahan. Nah, jadi kami mencoba untuk menilai dari 3 klaster ini. Nah, sistematikanya pada saat penilaian secara teknis, kita akan melihat bagaimana kualitas dari unit kerja dari klaster utama dulu. Karena kalau, mohon maaf nih Dil, klaster utamanya aja nggak bagus, ngapain kita lihat yang pendukung kan gitu kan. Jadi itu yang kita lakukan saat ini. Begitu juga nanti, unit utamanya, klaster utamanya sudah bagus. Kemudian pendukungnya juga sudah bagus, nah baru kita masuk ke yang tambahan. Jadi kami berharap untuk yang tadi predikat A, untuk yang predikatnya A itu memang betul-betul dari ketiga tipe unit ini sudah bagus. Dan kami kalau di perangkat daerah nanti mungkin akan ditampilkan dari klaster utama itu yang pendukung itu adalah yang masuk dalam kalau di daerah perangkat daerah untuk urusan dasar. Jadi urusan dasar itu memang ya harus, karena kalau Pak Presiden melihat urusan dasarnya aja kayak contohnya pendidikan, kesehatan belum bagus, ya berarti kan sebenarnya pemerintahannya belum berjalan dengan baik karena PR-nya masih banyak banget. Yang kedua kalau memang dari urusan utama tadi, urusan dasar yang kemudian masuk ke kinerja utamanya udah bagus, kita akan masuk ke yang pendukung. Pendukung itu seperti tenaga kerja, terkait dengan pangan, pertanahan, terkait dengan penanaman modal. Nah itu yang menjadi klaster pendukungnya. Dan baru yang tambahan kalau di daerah kita sudah tetapkan tuh bisa jadi seperti rumah sakit, kecamatan, kemudian keuangan, persandian, itu di daerah clear sih sebenarnya. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan juga Pak, kalau misalkan perangkat daerahnya gabung-gabung nih, jadi antara pendidikan dan kebudayaan, ya tentunya kita ambil yang utamanya ya pendidikannya. Karena bukan berarti dipisah, tetap pendidikan dan kebudayaan itu nanti akan masuk menjadi klaster yang utama. Nah itu untuk daerah. Bagaimana untuk yang di pusat? Nah untuk di pusat karena keanekaragaman dalam pembagian unit kerja itu berbeda-beda di setiap kementerian dan lembaga, maka itu nanti akan dilimpahkan ke tim evaluatornya masing-masing. Jadi tetap nanti akan dipisahkan ke dalam 3 tadi unitnya, mana yang akan masuk unit utama, mana yang akan nanti dinilai untuk unit pendukung, dan mana yang akan masuk ke unit tambahan. Nah jadi ini nanti akan betul-betul mengena, agak berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu ya siapapun unitnya bisa masuk, nah itu yang beda. Semuanya dimasukin kalau yang dulu ya Mas. Baik, terima kasih Mas Canggih. Berarti di sini kita ada 3 klaster, yaitu klaster utama, klaster pendukung, dan juga klaster tambahan. Di mana untuk Pemda sudah ditetapkan unit kerja mana saja yang masuk ke 3 klaster tersebut. Dan untuk pusat itu nanti akan didiskusikan lagi atau dikoordinasikan lagi bersama tim evaluatornya. Baik, terima kasih Mas Canggih. Ya. Kita masih mengulik lagi nih Mas. Masih ada ya? Oke, siap. Masih ada. Masih semangat nggak Mas? Oh masih dong. Oke. Semakin dalam diskusi kita pada hari ini, semakin semangat juga Sobat Reform menyaksikan dari manapun teman-teman berada. Baik. Selanjutnya Mas, pada Permenpan terbaru ini, Permenpan 88 tahun 2021, terdapat perubahan yang kita temukan, di mana sebelumnya ada 5 komponen dalam penilaian.
Nah, pada Permenpan terbaru ini ternyata ada satu komponen yang dihilangkan. Nah, mungkin boleh di-spill ke kita-kita nih Mas, apa sebenarnya komponen yang dihilangkan dan alasannya mengapa kita melakukan perubahan pada penilaian komponen tersebut? Di awal kita sudah sempat bahas ya bahwa dalam laporan akuntabilitas, laporan hasil evaluasi kami maksudnya, laporan evaluasi yang nanti akan menggunakan Permenpan yang baru ini tidak ada lagi kami menyampaikan terkait dengan capaian. Kenapa? Karena di dalam komponennya kami sudah hilangkan. Kenapa itu dihilangkan? Karena capaian kinerja ini harapannya nanti ini akan sudah dimasukkan dalam penilaian evaluasi reformasi birokrasi. Jadi setiap outcome, capaian-capaian nanti akan masuk di dalam penilaian atau di dalam evaluasi reformasi birokrasi. Kemudian kalau kita melihat mungkin nanti akan muncul di gambar nih. Jadi di dalam bobot, dalam pembagian komponen yang ada di evaluasi akuntabilitas kinerja ini jadi tinggal 4. Nah jadi yang tadinya masuk dalam penilaian capaian kinerja itu kan masih ada 20 poin. Nah 20 poin ini kemudian dilimpahkan, dibagi kepada pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi internal tadi. Nah untuk perencanaan kinerja sebenarnya masih sama seperti tahun lalu, yaitu 30 poin. Nah sekarang yang kita naikkan adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di sini kita tambahkan 5 poin dari yang tadinya 25 menjadi 30. Kenapa? Karena pengukuran kinerja kami anggap untuk mulai tahun 2022 ini menjadi hal yang penting lagi. Jadi kita kalau dulu yang paling besar adalah perencanaan. Nah, sekarang kita sudah masuk di pengukurannya. Jadi perencanaan dengan pengukuran akan memiliki bobot penilaian yang sama. Nah, kemudian yang kita naikkan juga adalah di pelaporan kinerja yang tadinya 10 poin kita tambah menjadi 15 tambah 5 poin. Dan untuk evaluasi karena tadi evaluasi internal itu perannya cukup besar. Nah, sehingga kita tambahkan 10 poin di sini. Jadi betul-betul kami berharap teman-teman tim penilai internal ya khususnya untuk evaluasi AKIP ini nanti akan betul-betul memberikan tidak hanya melakukan penilaian tapi juga memberikan pembinaan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sendiri. Nah kemudian kalau kita bahas di masing-masing komponen nih Dil, di bobotnya kami membagi setiap komponen itu dalam 3 hal besar. Yang pertama itu adalah keberadaan. Jadi saat kita menilai perencanaannya, kita menilai pengukurannya, kita menilai pelaporannya, kemudian kita menilai evaluasi internalnya, evaluasi AKIP internalnya, itu kita akan melihat keberadaannya dulu. Nah, keberadaan ini memiliki porsi 20% dari dari total bobot yang ada di masing-masing tadi. Jadi 20% ini baru melihat apakah barangnya gitu ada atau tidak. Karena kalau kita mau melihat secara langsung kualitasnya, kalau barangnya nggak ada kayak gelas ini contohnya. Gelasnya bagus ya, gelasnya mana kan nggak kelihatan ya, gelasnya harus ada dulu. Nah ini yang pertama kita lihat adalah keberadaannya. Nah pertanyaannya yang agak berbeda dengan sebelumnya, keberadaan ini betul-betul hanya keberadaan walaupun mungkin bentuknya belum formal. Nah formalitas itu nanti akan sudah dimasukkan ke dalam kualitas, menggambarkan kualitas. Nah kualitas sendiri bobotnya adalah 30%. Nah dari 30% ini nanti akan dilihat kualitas dari yang ada tadi. Jadi kalau keberadaannya aja belum maksimal, maka nilai kualitasnya pun juga akan menurun kan, akan tidak maksimal sesuai dengan keberadaannya tadi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini memiliki bobot yang paling besar yaitu 50%, di mana di mana dalam pemanfaatan ini juga nanti akan melihat pada kualitas dan keberadaannya tadi. Jadi ini memang secara nyambung ya. Jadi nyambung dari yang tadinya adanya dulu, kemudian adanya berkualitas dan barang itu nanti dimanfaatkan atau tidak. Sistem tadi dimanfaatkan atau tidak. Itu sih kira-kira. Baik, terima kasih Mas Canggih. Penjelasannya sangat lengkap sekali Sobat Reform. Berarti di Permenpan terbaru kita memiliki 4 komponen, diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan juga evaluasi AKIP internal. Nah selanjutnya kita membaginya terhadap 3 subkomponen di mana adanya keberadaan, kualitas, dan juga pemanfaatan. Mungkin sedikit Mas Canggih bisa dijelaskan kepada kita terkait bagaimana penilaian AKIP pada subkomponen. Mungkin bisa dijelaskan pada satu komponen saja. Oke. Ya, jadi mungkin secara sistematika ya, secara teknis dalam kita melakukan penilaian dari lembar kerja evaluasi yang baru ini, kita tidak lagi kalau untuk di level nasional nanti, kita tidak lagi
melakukan penilaian di setiap kriteria, tapi kita melakukan penilaiannya itu justru di subkomponen. Nah, kriteria ini nanti akan dijadikan sebagai acuan, dijadikan pertimbangan. Kita harus menilai dulu, kita akan menganalisis dari kriteria-kriteria yang ada, kemudian nanti penilaiannya ada di subkomponen. Nah, seperti gambar yang nanti yang ini akan disampaikan. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa dari masing-masing subkomponen itu akan ada bobotnya tadi kan. Jadi saat membagi dari perencanaan tadi ada ada keberadaan, ada kualitas, dan ada pemanfaatan. Nah, dari keberadaan tadi di setiap komponen itu nanti akan dijelaskan keberadaannya apa yang dimaksudkan. Kemudian kualitasnya apa? Contohnya di perencanaan itu ada dokumen perencanaannya sudah ada kan belum tentu formal kan, yang penting kan ada dulu. Kemudian kalau dari kualitas, dokumen perencanaannya telah memenuhi standar, itu kualitasnya. Kemudian dari pemanfaatannya, perencanaan kinerja ini telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Nah, itu bahasa-bahasa yang akan kita gunakan untuk melakukan penilaian. Nah, berdasarkan guidance dari subkomponen itu, nanti masing-masing subkomponen akan ada kriterianya. Nah, contohnya kalau di kinerja dari dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, berarti dari keberadaan nih ada kriteria apakah terdapat pedoman teknis perencanaan, apakah ada dokumen perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu apakah keberadaannya sudah ada belum? Nah, dari kriteria ini nanti akan dapat digunakan untuk menganalisis nilai yang akan kita berikan. Jadi nilainya nanti langsung di subkomponennya, bukan lagi di kriteria. Kalau dulu kan kita harus cek satu-satu gitu kan ya. Jadi banyak banget kerjaannya gitu. Nah, ternyata kita bisa coba sederhanakan gitu. Baik, berarti kita melakukan penilaian pada subkomponennya saja, Mas. Betul. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi nih, Mas, karena kita sudah menyinggung sedikit tentang penilaiannya. Mungkin bisa dijelaskan teknis pengisian penilaian pada LKE-nya seperti apa? Baik. Nah, dalam teknis penilaian di LKE terutama dalam kita memilih nilai ya. Jadi kita mencoba mendekatkan seperti interpretasi nilai tadi. Di interpretasi tadi kan ada AA, ada A. Nah, kami mencoba dari tim penyusun ini mencoba pada saat kita menilai itu nilainya udah nggak seperti dulu. Kalau dulu kan ada nilai A, B, C, dan E sederhana. Nah, sekarang kita mencoba mendekatkan. Jadi nilainya betul-betul kalau kita gambarkan, kalau perencanaannya keberadaannya sudah bagus, luar biasa, itu berarti nilainya AA. Nah, AA itu artinya ya sama tadi interpretasinya, berarti memang kondisi tertinggi dari satu predikat itu AA. Berikutnya ada A, ada BB, dan sebagainya. Nah, ada dua hal yang mungkin nanti perlu dipahami oleh teman-teman Sobat Reform semua ya. Jadi yang dalam subkomponen ini yang terutama adalah untuk keberadaan dan untuk kualitas dan pemanfaatan. Untuk keberadaan sendiri itu nanti untuk AA kita hanya melihat kan keberadaannya doang kan, apakah sudah semuanya ada. Tapi untuk AA, untuk kualitas tertinggi itu nanti akan dilihat berdasarkan apakah memang ini sudah ada sebelum-sebelumnya. Kami beri batasan 5 tahun terakhir nih. Jadi kalau 5 tahun terakhir memang sudah ada, sudah bagus, maka layak untuk dinilai AA di setiap penilaiannya. Kalau misalkan baru ada tapi baru 1 tahun terakhir itu berarti A. Kemudian kalau sudah ada tapi ya baru mulai gitu kan, baru ada sekarang baru dibikin, itu kami interpretasikan ke BB. Dan kalau misalkan belum 100% ya itu nanti akan turun dari B ke CC ke D dan seterusnya. Nah, untuk khusus yang di kualitas dan pemanfaatan ini sama, itu untuk yang AA tidak hanya 100% terpenuhi, tapi juga akan melihat apakah memang yang mereka laksanakan, yang dilaksanakan tadi dalam manajemen kinerja itu sudah layak untuk menjadi percontohan atau tidak. Kalau layak untuk menjadi percontohan, maksudnya bisa digunakan untuk dari instansi lain, nah itu layak AA. Jadi layak jadi percontohan. Kalau yang memang sudah ada tapi ya baru bisa dihargai, ya udah bagus nih. Tapi ya di tempat lain udah ada gitu kan, itu nilainya A. Nah, sedangkan untuk yang kualitas dan pemanfaatannya ya baru aja, ini memang standarnya memang seperti ini. Di tempat lain ada yang lebih bagus, tapi ini sudah optimal, nah itu kita nilai BB. Optimalnya gimana ya? Tadi terpenuhi semuanya. Dan kalau misalkan belum sampai 100% ya berarti akan
reduksi terus nilainya, akan menurun. Jadi sesuai dengan kondisi. Nah, harapan kami dengan penilaian ini dan tidak lagi tadi di kriteria, tapi penilaiannya langsung di dalam subkomponen. Subkomponen hanya melihat apakah kriterianya terpenuhi atau tidak. Nah, ini yang nanti akan harapannya benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya gitu. Baik. Terima kasih Mas Canggi atas penjelasannya. Berarti di LKE terbaru ini kita lebih melihat pada pelaksanaan subkomponennya ya, dari keberadaan, lalu kualitas dan pemanfaatannya. Nah, terkait Permenpan terbaru ini Mas, apakah dengan adanya Permenpan baru tentang evaluasi AKIP ini, nilai AKIP untuk instansi pemerintah pada tahun 2021 ini menggunakan Permenpan yang lama atau terkoreksi berdasarkan adanya Permenpan terbaru ini? Oke, baik. Untuk evaluasi tahun 2021 sebenarnya kita akan pasti menggunakan seperti saya sampaikan ya di sebelumnya, untuk evaluasi tahun 2021 kita tetap pakai Permenpan yang lama ya, karena kami masih ingin membandingkan. Jadi untuk untuk evaluasi tahun 2021 itu kita masih akan membandingkan antara evaluasi 2021 dengan evaluasi sebelumnya. Masih bisa dibandingkan. Jadi karena kita masih menggunakan tools yang lama nih. Nah, kalau untuk evaluasi nanti ke depan, jadi yang menggunakan Permenpan ini, jadi maksud saya Permenpan ini, pedoman ini belum digunakan untuk evaluasi tahun 2021 karena sudah selesai yang kemarin. Tinggal kita sedang finalisasi kan. Nah, untuk yang ke depan nanti baru kita akan menggunakan Permenpan 88 tahun 2021 ini. Jadi kalau terkait dengan koreksi, saya rasa karena kita tidak menggunakan kan, jadi kita masih menggunakan tools yang lama. Pertanyaan terakhir Mas, yang paling penting dengan adanya Permenpan terbaru ini sebenarnya perbedaan apa yang ditemukan terkait penyusunan LKE yang ada ini? Oke, saya coba untuk menggambarkan ya, nanti kita coba tampilkan sesuai dengan tampilan di layar ini. Lembar kerja evaluasi khususnya, tadi kan sudah bobotnya juga sudah berbeda, kemudian komponennya juga berbeda. Nah, sehingga untuk evaluasi nanti tahun 2022 berarti evaluasi yang kita laksanakan tahun ini, baru kita akan menggunakan tools ini, baru kita akan menggunakan pedoman yang sekarang. Nah, di dalam hasilnya nanti tentunya kita tidak bisa membandingkan nih, karena komponennya berbeda. Kalau tadinya di LHE yang lama kita mengeluarkan 5 komponen, nah sekarang di LHE yang baru nanti ke depan itu hanya 4 komponen. Nah, jadi kemungkinan untuk LHE-nya nanti kita tidak akan membandingkan per komponen hasil evaluasi dari tahun 2002 dengan 2021. Nah, khusus untuk LKE-nya sendiri sebenarnya kenapa dalam LKE ini perlu ada pengembangan. Jadi yang pertama, LKE yang lama ini dianggap belum kondisional. Karena kan lama banget ya tadi ya, tahun 2015 itu udah 6 tahun yang lalu. Dan dimana kalau pada saat LKE itu kita susun, kemudian kita tuangkan ke LHE, terlalu rigid dan banyak sekali kesulitan-kesulitan bagi evaluator untuk menuangkan secara umum. Karena harapan kami dalam laporan hasil evaluasi ini bukan hal-hal yang kecil-kecil tadi, bukan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi memang hal-hal yang strategis, karena penyampaiannya adalah oleh pimpinan di Kementerian Pan-RB kepada pimpinan di masing-masing instansi pemerintah. Nah, itu kita coba kondisikan, dan kita sudah kondisikan untuk LKE yang sekarang ini sudah lebih kondisional. Nah, kemudian untuk pengisian yang dulu kalau mungkin Dila dan teman-teman juga sudah mencoba mengisi, bahkan Sobat Reform juga banyak yang menggunakan pedoman yang menyesuaikan, kita menilainya di kriteria. Itu butuh waktu lama untuk mengisi, kemudian memberikan catatan, kemudian juga harus melihat satu-satu dokumen karena nilainya adalah per kriteria. Nah, sekarang kita coba tadi sederhanakan. Jadi penilaiannya langsung di subkomponennya, dan kita hanya memberikan catatan-catatan temuan yang memang untuk perbaikan tadi. Kemudian untuk LKE belum memuat belum memuat gambaran minimum requirement yang tadi saya sampaikan melalui predikat ya, interpretasi tadi. Jadi dulu masih menggambarkan memang per komponen dari sistem akuntabilitas secara urut. Jadi dari perencanaannya, pengukurannya, itu masih secara urut, konsepnya seperti itu. Yang sekarang kita coba lebih dekatkan pada sisi outcome. Jadi kalau melihat dari tadi kondisi AA adalah suatu gambaran
akuntabilitas kinerja yang betul-betul berkualitas dan memang ini layak menjadi percontohan dan memang inilah gambaran keberhasilan dari manajemen kinerja yang ada. Nah itu sih kira-kira. Baiklah Sobat Reform, tak disangka kita sudah berada di penghujung podcast Disko episode 3 pada hari ini. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari pembahasan kita yang sangat detail sekali bersama Mas Canggih, yaitu dengan adanya Permenpan baru tentang evaluasi AKIP ini diharapkan kita dapat menilai sejauh mana implementasi dari manajemen kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Untuk menilai hal itu, kita melakukan beberapa perubahan pada cara penilaian dan juga pedoman sebagai acuan oleh evaluator dalam penilaian kinerja instansi pemerintah. Nah, baiklah Sobat Reform, mungkin sebelum ditutup, ada yang ingin menyampaikan sesuatu nih dari Mas Canggih yang wajahnya mungkin sudah tidak asing lagi. Mungkin Mas, kalau misalnya Sobat Reform ingin mendownload Permenpan terbaru ini, bisa didownload di mana ya Mas ya? Nah, teman-teman dapat mendownload Permenpan RB nomor 88 tahun 2022 ini di jdih.menpan.go.id. Baik, terima kasih Mas Canggih atas informasinya. Nah, Sobat Reform, ada tambahan juga untuk Sobat Reform yang ingin mengetahui penjelasan tentang Permenpan lainnya, Permenpan baru lainnya masih akan ada di episode lanjutan kita. Terus pantengin sosial media kita di Kementerian Pan RB dan juga RB Kunwas, karena kita akan selalu update informasi terbaru terkait kebijakan dari Kementerian Pan RB. Saya Dila pamit undur diri dan bersama kita bangga melayani bangsa.